Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 479. Dingin tapi baik. Angel memandang Morgan dari atas ke bawah, dan menemukan bahwa semua yang dikenakan Morgan adalah pakaian mahal dengan merek yang terkenal. Pakaian atasannya saja harganya mungkin bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dia berpikir bagaimana mungkin orang miskin seperti Morgan bisa memiliki uang banyak untuk membeli pakaian sebagus seperti itu. Jadi, tanpa basa-basi dan dengan nada yang tidak sopan sama sekali, Angel langsung bertanya, "Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk membeli pakaian ini?" Morgan tertegun sejenak saat mendengar ucapan Angel. Ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Namun dia sangat mengerti mengapa Angel menanyakan pertanyaan seperti itu, meskipun itu merupakan pertanyaan yang sangat tidak pantas diutarakan pada saat perkenalan pertama. "Hei, aku menanyakan sesuatu padamu, kamu tidak mendengarkan?" "Hah?" teriak Angel geram. Ketika melihat Morgan tidak berani menjawab pertanyaannya, dia merasa mungkin Morgan merasa takut karena ketahuan membeli barang palsu, dan ekspresi wajah gadis itu menjadi makin arogan. "Seseorang membelikanku pakaian ini, jadi aku tidak tahu berapa harganya," balas Morgan tanpa ekspresi. Meski kelakuan Angel membuat Morgan merasa sangat tidak nyaman, tetapi pemuda itu tak ingin banyak berkomentar karena Angel adalah sahabat Violet. "Wow, seseorang membelikannya padamu," cibir Angel dengan suara keras, kemudian langsung mengulurkan tangannya, menarik pakaian Morgan dan berkata, "Hei, apa kamu tahu merek pakaian yang kamu kenakan ini? Apa kamu tahu berapa harga pakaian merek ini? Seperti yang kukatakan tadi, seseorang membelikanku pakaian ini." Morgan mengulangi kata-katanya dengan wajah tanpa ekspresi. "Aku yakin kamu pasti tidak tahu, dan karena kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu sekarang. Pacarku juga memiliki pakaian ini, dan ini adalah model terbaru dari Armani. Harganya lebih dari 200 juta. Katakan padaku, teman seperti apa yang bisa memberimu pakaian mahal seperti itu?" ujar Angel dengan nada yang sangat menghina. Dia sama sekali tidak menunjukkan sikap yang baik pada Morgan. Ketika Violet mendengar kata-kata Angel, jejak kekecewaan melintas di matanya. Awalnya, Violet mengira Morgan adalah pemuda yang sangat jujur dan rendah hati, hanya saja terkadang dia suka memual, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Morgan ternyata begitu sombong. Dia keluar untuk bertemu dengan sahabatnya dengan mengenakan pakaian imitasi kelas atas. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Morgan ini. Apa dia berpikir bahwa mengenakan pakaian palsu dapat membuat orang lain mendengarnya? Latar belakang identitas seseorang tidak dapat dibuktikan dengan pakaian batin Viola." Dia tidak bisa menahan desahan pelan di dalam hatinya, dan kesannya tentang Morgan seketika turun drastis. "Hei, aku beritahu, ya, tidak semua orang bodoh. Aku telah mengenal banyak merek terkenal sejak aku masih kecil. Bahkan jauh lebih banyak dari yang pernah kamu tahu. Cukup dengan melihat sekilas saja, aku langsung tahu apakah pakaian di tubuhmu itu asli atau palsu." Angel berkata pada Morgan sambil menggertakkan giginya. "Menurutmu pakaian Ki ini asli atau palsu?" Morgan bertanya pada Angel dengan ekspresi kesal. "Omong kosong, tentu saja itu palsu." Angel menjawab langsung tanpa berpikir. Morgan tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Angel, karena dia tahu dalam hatinya bahwa semua pakaian ini dibeli oleh Chana. Chana sekarang adalah kekasih Morgan dan juga manajer umum di perusahaannya. Wanita itu sangat kaya dan tentu mengenal merek-merek pakaian ternama. Jadi tidak mungkin dia membelikan pakaian palsu untuk Morgan. Hanya saja saat ini Morgan sedang tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut dengan Angel. Lagi pula, dia hanya datang ke sini untuk menghargai permintaan Weni. Dia sama sekali tidak peduli tentang penilaian orang lain terhadap pakaiannya. Merek asli atau palsu bukanlah hal yang penting bagi Morgan. Morgan kemudian mengambil langkah dan berjalan ke sisi Violet. Akan tetapi Angel langsung menghentikan Morgan, dan berkata dengan mata melotot, "Hei, kenapa kamu terburu-buru? Aku belum selesai berbicara denganmu. Apa ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku?" tanya Morgan dengan wajah tenang. "Apa kamu pikir dengan mengenakan pakaian bermerek imitasi tinggi, kamu bisa mengejar Violet? Lihat dulu dirimu di cermin. Apa kamu tahu berapa banyak orang yang mengejar Violet di sekolah kami?" teriak Angel dengan tatapan sinis ke arah Morgan. "Berapa banyak yang mengejarnya? Apa hubungannya denganku?" Morgan bertanya sambil tersenyum bingung. "Apa hubungannya denganmu? Hei, aku beritahu ya, seseorang seperti kamu yang hanya menginginkan uang tapi tidak memiliki latar belakang serta tidak mau bekerja keras, tentu saja tidak memenuhi syarat untuk mengejar Violet. Kamu sebaiknya menyerah sesegera mungkin. Apa kamu mengerti maksudku?"
Angel berkata dengan ekspresi sangat jijik. Viola merasa apa yang dikatakan Angel sepertinya sudah sangat keterlaluan. Dia kemudian mengerutkan kening dan berteriak untuk menghentikan gadis itu. Angel, apa yang kamu bicarakan? Viola, kamu tidak perlu menghentikanku. Aku pikir kamu harus menjelaskan kepada orang seperti dia, kalau tidak, dia tidak akan pernah melihat apa yang terjadi dan tidak akan sadar diri. Meski dihalangi oleh Viola, Angel terus menyerang Morgan secara emosional dengan kata-katanya. Morgan tampaknya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Angel sama sekali, dan berkata dengan tenang, asal kamu tahu, aku tidak punya ide untuk mengejar Viola sama sekali. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk menghadiri pesta, jadi kekhawatiranmu yang berlebihan ini sebenarnya tidak perlu. Kekhawatiranku berlebihan? Angel tampak bingung. Jika kamu benar-benar punya waktu, sebaiknya kamu lebih peduli dengan urusanmu sendiri. Kamu tidak perlu mencampuri masalah antara Viola dan aku. Morgan berkata kepada Angel dengan wajah tanpa ekspresi. Morgan, jangan salah paham, Angel tidak bermaksud lain. Dia hanya, tukas Viola seraya menatap Morgan dan bermaksud menjelaskan. Morgan hanya tersenyum tipis, kemudian duduk di seberang tempat, tetapi tidak terus memperhatikan Viola. Di mata Morgan, semua kata-kata yang baru saja diucapkan Angel pasti disetujui oleh Viola. Viola hanya berusaha menyampaikan beberapa pikirannya melalui mulut Angel. Hal ini membuat kesan Morgan pada Viola juga menurun drastis. Jika bukan karena Weni, Morgan juga tidak akan mau repot-repot datang ke sini. Selain itu, Morgan sama sekali tidak berniat mengejar Viola, dan tentu saja dia tidak akan peduli dengan hal-hal seperti ini. Dia sudah punya tunangan yang cantik, Leona, dan kekasih yang seksi Chana. Ketika Viola dan Angel melihat Morgan berhenti berbicara, mereka merasa bahwa tujuannya telah tercapai, sehingga mereka tidak melanjutkan pembicaraan dengan Morgan, melainkan berbisik mengobrol sendiri. Mereka mengabaikan Morgan, seolah pemuda itu tidak ada di sana. Morgan tanpa sadar melirik sahabat Viola yang lain, yang berada tidak jauh darinya. Gadis ini pasti bisa mengalahkan Viola dan Angel dalam segala aspek dari segi bentuk tubuh dan wajah. Dia mengenakan baju ketat warna hitam, menunjukkan pinggangnya yang ramping, dadanya yang penuh dan menjulang, serta sepasang kaki ramping yang sempurna dan wajah yang lembut, ditambah dengan sikapnya yang dingin itu, gadis ini benar-benar memiliki kecantikan yang sangat langka. Gadis itu juga sepertinya memperhatikan bahwa Morgan sedang melihat ke arahnya, tetapi tanggapannya membuat Morgan terkejut tak percaya. Gadis itu sama sekali tak menunjukkan rasa jijik dan penghinaan seperti Angel. Sebagai gantinya, dia mengambil inisiatif untuk menyapa Morgan dengan sopan, "Halo, aku Yura, aku sahabat Viola." Morgan tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat memperkenalkan dirinya pada Yura.